Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Kerajaan Sriwijaya ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Sriwijaya. Sebelumnya, perkenalkan diri kami masing-masing. Saya Arkan Fariski Rizali dari nomor absen 8. Saya Kenji Alexander dari absen 24. Saya Arya Atila dari absen 9. Dan saya Fawas Adionek Pito, absen 19. Saya akan membacakan sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan yang menjadi salah satu kerajaan Mataram terbesar yang ada di wilayah Indonesia. Letaknya kerajaan ini berada tepat di Pulau Sumatera dengan corak khasnya yaitu Buddha. Sebuah catatan awal mula berdirinya Kerajaan Sriwijaya pertama kali diteliti oleh seorang pria kelahiran Perancis pada tahun 1920 bernama Georges Codes. Kala itu dirinya memberitahukan mengenai temuannya dalam sebuah surat kabar berbahasa Indonesia dan Belanda. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan telah berdiri dan pertama kali muncul pada abad ke-7 Masehi. Hal itu dengan didasarkan pada sebuah catatan perjalanan seorang biksu bernama Singh yang menuliskan kisah persinggahan selama 6 bulan di Kerajaan Sriwijaya. Tanya itu, catatan mengenai berdirinya Kerajaan Sriwijaya ini juga didasarkan pada sebuah pertemuan prasasti abad ke-7 yang cukup banyak. Pada abad ke-7, Masehi Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh seorang raja bernama Dapunta yang Sri Janayasa atau biasa disebut Sri Jayanasa, merupakan seorang raja pertama di Kerajaan Sriwijaya. Keterangan itu tertulis dalam satu prasasti pertemuan di kota Kapur, Bangka. Kerajaan Sriwijaya mempunyai seorang raja pertama bernama Dapunta yang Sri Jayanasa atau biasa disebut Sri Jayanasa. Nama Dapunta yang Sri Jayanasa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya dengan didasarkan pada sebuah catatan dari Singh dan catatan dari dua prasasti, yakni Prasasti Talang Tuo dan Prasasti Kedudukan Bukit. Pada catatan Singh dan prasasti tersebut menyebutkan bahwa nama Dapunta yang Sri Jayanasa adalah seorang yang diangkat sebagai raja Kerajaan Sriwijaya setelah melakukan perjalanan suci atau biasa dikenal Sidayata memakai sebuah perahu. Dapunta yang Sri Jayanasa memimpin ribuan prajurit untuk menguasai sejumlah wilayah di Palembang, Lampung, Jambi, dan Bangka. Sejumlah catatan lain pun menyebutkan Dapunta yang juga sempat mencoba untuk melakukan penyerangan terhadap kerajaan yang ada di Pulau Jawa. 2. Bukti peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada dalam bentuk prasasti. Yang pertama ada prasasti kedudukan bukit di tepi Sungai Batang di kota Palembang. Yang kedua ada prasasti kota Kapur yang ada di Pulau Bangka sebelah barat. Yang ketiga ada prasasti Telaga Batu di kota Palembang. Yang keempat ada prasasti Kerang Brahi yang ada di Jambi. Yang kelima ada prasasti Palas yang ada di Lampung Selatan. Yang selanjutnya dalam bentuk situs bangunan. Yang pertama Winu Sriwijaya. Sriwijaya penuh ditemukan pecahan keramik dan tembikar tiang kayu, sisa besi dan sisa barang keperluan sehari-hari di situs Wanu Sriwijaya. Rekonstruksi kota Sriwijaya. Kota ini dibagi menjadi 3 lokasi, yaitu di lokasi upacara keagamaan, Taman Sri Ketsa, dan yang pernah dibanani oleh Dapunti yang Sri Jayanasa. Yang kedua situ Karaganan di sebelah selatan Bukit Sikuntang di wilayah Kelurahan Karanggaya dan Kelurahan 36 terdapat sebuah dataran rendah yang berupa rawa, ditemukan sisa bangunan air yaitu kolam buatan dan pari-pari kuno. Yang ketiga situs tangkap. Situs candi dan tangkap merupakan suatu wilayah kebun karet, ditemunya arca Buddha dan runtuhan bangunan bata. Arca Buddha berdiri sebuah pada saat teratai dengan sikat tangannya Witar Kamudra dengan memakai jubah yang terletak di desa Suranglanggun di Sumatera Selatan. Yang keempat ada situs Mingin.
Situs Bingin merupakan situs yang terletaknya di Kecamatan Muara Kalinyi di Sumatera Selatan. Di situs ini ditemukan sebuah arca Avalokitesvara yang bertengah di Museum Nasional dan sebuah arca Buddha yang belum selesai disimpan di Museum Bala Putradewa Palembang. Bagian kedua yaitu bukti peninggalan Kerajaan Sriwijaya dalam bentuk arca. Yang pertama arca Wairocana, arca Jambahala, arca Sakyamuni, dan arca Bodhisattva. Merupakan arca peninggalan situs Buddha yang di situs Bukit Ciguntang, Palembang. Yang kedua arca Bodhisattva, Awokya adalah salah satu arca yang ada di situs Bingin Jungut, Mambang, Lubuk Tua, Musirawa, Sumatera Selatan, yang berisi tentang seorang pendeta Hindu yang memberikan persembahan kepada pemeluk ajaran Buddha Mahayana. Ketiga, keramik Tiongkok dan kaca Persia. Keramik Tiongkok, kaca Persia yang berisi tentang penanda hubungan yang erat dengan bangsa lain yang singgah di Sriwijaya. Keramik Tiongkok ini berada di Taman Purbakala Sriwijaya, Kota Palembang. Yang keempat, guci Tembakar dan Tempayan. Tembikar dan Tempayan merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya yang terletak sama dengan keramik Tiongkok di Taman Purbakala Sriwijaya, Palembang. Peninggalan ini berisi tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Sriwijaya. Ketiga, kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya. Dari berbagai prasasti yang ditemukan, bentuk pemerintahan Kerajaan Sriwijaya adalah kedatuan, yang berarti tempat berkumpul para datu. Datu itu sendiri adalah orang yang dihormati atau sesepuh. Sistem kedatuan ini menggambarkan Kerajaan Sriwijaya yang terdiri dari mandala atau provinsi. Mandala-mandala tersebut membentuk sebuah perkumpulan yang dikepalai oleh seorang datu. Datu memiliki peran sebagai primus inter pares. Hal ini menunjukkan peran datu yang tidak hanya sebagai ketua, tapi juga berperan sebagai orang tua yang dihormati. Keberadaannya datu ini dipilih oleh para putra dan keturunan kerajaan. Datu juga memiliki tingkat sosial dalam kehidupan politik di Sriwijaya. Tingkat pertama dipegang oleh putra datu yang utama, yaitu Yuwa Raja Mutra Mahkota atau disebut Raja Muda. Kemudian ada putra yang bergelar Prati Yuwa Raja. Selain itu, ada juga raja putra yang tidak hak atas tahta apapun karena merupakan anak dari selir. Alasan Kerajaan Sriwijaya menggunakan sistem kedatuan yaitu: yang pertama, sistem pemerintahan yang dianut oleh Kerajaan Sriwijaya tidak sekuat kerajaan lainnya. Yang kedua, Kerajaan Sriwijaya fokus pada bidang perdagangan dan jaringannya. Yang ketiga, Sriwijaya disebut kedatuan karena adanya proses penyebaran agama Buddha yang kuat di Indonesia hingga ke Asia Tenggara. Susunan birokrasi Kerajaan Sriwijaya. Struktur birokrasi yang diterapkan pada Kerajaan Sriwijaya bersifat sentralisasi atau langsung. Artinya seorang raja yang memerintah berperan penting dalam pemerintahan dan mengawasi pelaksanaan suatu keputusan yang disertai hadiah maupun sanksi bagi setiap pelanggaran, atau prasasti Kota Kapur dan prasasti Palas Pasema, serta menyelesaikan hukum terhadap sengketa yang terjadi di dalam masyarakat di wilayah kekuasaannya. Selanjutnya gambar peta dan raja-raja yang memerintah Kerajaan Sriwijaya. Pertama ada Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Yang kedua Indrawarman. Yang tiga Ridra Wikrama. Yang keempat Sangramahanaja. Yang lima Dahana Ranji. Yang keenam Samagarawira Rakewarak. Yang ketujuh Dharma Setu. Yang ke-8 Samaratungga. Dan yang ke-9 Bala Putradewa. Dan yang 10 Sri Udayatiwarman. Yang ke-11 Sri Waja atau Sri Ujana. Ke-13 Sri Cudamani Warmadew. Ke-14 Malaigiri Suwarpandria. Yang ke-15 Sri Maharawaja Tongya Arman. Ke-16 Sumatera Buni.
Yang ke-17 Sri Sanggarama Wijaya Tunggawarma. 18 Sri Dewa. 19 Dharmawamira. 20 Sri Maharaja. Ke-21 Trailokia Raja Maulibira Warma Dewa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kehidupan politik kerajaan Sriwijaya. Itu pada masa kejayaan kerajaan Sriwijaya, kejayaan kerajaan Sriwijaya berada ketika masa pemerintahan Balaputra Dewa. Saat itu kerajaan Sriwijaya banyak berhasil menguasai jalur perdagangan yang strategis dan beberapa kerajaan lainnya. Kekuasaan dan pengaruh kerajaan Sriwijaya pun telah mencapai ke wilayah Thailand dan Kamboja. Hal itu tampak pada Pagoda Borong Tat yang memiliki gaya arsitektur Sriwijaya yang berada di Thailand, yaitu berada di Thailand. Letaknya yang berada di jalur perdagangan menjadikan Sriwijaya mudah untuk menjual hasil alam, misal kapur, baru, cengkih, kayu cendana, kapulga, dan pala. Raja Balaputra Dewa dianggap sebagai seorang raja yang membawa kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan di abad ke-8 dan ke-9. Dan raja termasyhurnya seperti yang tadi saya jelaskan Raja Sriwijaya yang paling terkenal adalah Balaputra Dewa. Sebab di masa kepemimpinannya Sriwijaya berhasil menjadi kerajaan terbesar dan terkuat kala itu. Masa kejayaan kerajaan Sriwijaya terjadi pada abad ke-8 hingga ke-9. Kepemimpinan Raja Balaputra Dewa, ia dinobatkan sebagai raja pada tahun 880 dan langsung bergerak cepat untuk memperluas kekuatan Sriwijaya. Di masa kepemimpinannya, ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya Sriwijaya hingga ke sebagian Jawa, Kalimantan, Malaysia, Thailand Selatan, dan Singapura. Selain itu, Raja Balaputra Dewa juga membangun armada laut yang kuat sehingga jalur pelayaran dan perdagangan menjadi aman. Kesuksesan Raja Balaputra Dewa terus berlanjut hingga masa kepemimpinan Raja Sri Marawijaya, di mana kekuasaannya Sriwijaya terus berkembang menjadi negara maritim yang semakin kuat. Nah, sekarang raja terburuknya. Kebesaran kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak dipimpin oleh Raja Rajendra Kolandewa dari Kerajaan Kola, yaitu India Selatan. Pada abad ke-11, pada tahun 1025, Kerajaan Kola berhasil melawan Raja Sanggarama Wijayatuya Gawar. Kerajaan Kola lalu mengambil alih kendali perdagangan di Selat Malaka, sehingga serangan tersebut mengakibatkan kehancuran jalur perdagangan yang menjadi penghasilan utama kerajaan Sriwijaya, sehingga membuat ibu kota Sriwijaya pindah ke Jambi. Lambat laun suara kerajaan Sriwijaya mulai meredup. Kerajaan Sriwijaya semakin tenggelam ketika kerajaan Singgasari melangsungkan ekspedisi Pamalayu pada 1275. Pada akhirnya di tahun 1377 kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh karena persaingan dari kerajaan Majapahit yang berhasil menaklukkan bagian-bagian wilayah Sriwijaya. Dan kehidupan ekonomi dari kerajaan Sriwijaya. Sebagai kerajaan maritim, kehidupan perekonomi kerajaan Sriwijaya banyak bergantung dari pelayaran dan perdagangan laut. Pada masa kejayaannya, kerajaan yang berpusat tepian Sungai Musi atau sekitar kota Palembang, Sumatera Selatan, ini pengaruhnya melebihi kawasan Nusantara. Kerajaan Sriwijaya bahkan berhasil menguasai perdagangan nasional dan internasional. Pendiri kerajaan Sriwijaya, kehidupan ekonomi kerajaan Sriwijaya kehidupan berkembang pesat berkat letaknya yang sangat strategis. Lokasinya yang berada di tepi Sungai Musi dan tidak jauh dari Selat Malaka membuat Sriwijaya berada di daerah lintasan pelayaran dan perdagangan internasional. Pada masa itu, aktivitas perdagangan antara India dan Cina melalui Selat Malaka sangat ramai yang membawa keuntungan bagi kerajaan Sriwijaya. Pasalnya, para pedagang asing dari dua negara tersebut senantiasa singgah
di pelabuhan Sriwijaya untuk menambah bekal air minum dan pembekalan makan. Tidak jarang pula kapal-kapal singgah tersebut melakukan aktivitas perdagangan. Para pedagang asing yang singgah dapat menukarkan aneka porselen, tembikar, kain katun, dan sutra dengan barang dagangan penduduk Sriwijaya yang mayoritas hidup di sektor perdagangan pula. Barang dagangan Sriwijaya yang termasuk komoditas berharga meliputi emas, perak, gading gajah, penyu, kapulka, kapur barus, cendana, lada, dan damar. Nah, itu kehidupan sosial agama dari Kerajaan Sriwijaya dapat dikatakan unik pada masanya, sebab kerajaan ini memiliki beragam perbedaan agama dan budaya, tetapi tetap hidup rukun dan bersatu demi Kerajaan Sriwijaya. Ahmad Sadat dalam bukunya yang berjudul Sriwijaya, Kerajaan Maritim Indonesia menyebutkan, kerajaan bercorak Buddha ini berdiri dari Pulau Sumatera pada abad ke-7. Kabarnya Sriwijaya pernah menjadi simbol kebesaran Pulau Sumatera pada masa lalu. Bahkan kebesaran Sriwijaya disebut dapat menandingi Majapahit yang berada di Jawa Timur. Sriwijaya sendiri memberikan banyak pengaruh pada perkembangan sejarah di Asia Tenggara. Oleh karena itu, kehidupan sosial mereka menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas selama berjayanya masyarakat Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya sering berbaur dengan perdagangan dari luar daerah. Pada saat itu memang banyak kapal-kapal asing yang singgah di pelabuhan di wilayah Sriwijaya. Untuk berkomunikasi dengan para pedagang, mereka menggunakan bahasa Melayu kuno. Budaya asing seperti India juga turut berkembang di kerajaan ini. Contohnya itu penggunaan nama khas India serta penyebaran agama Hindu Buddha yang berkembang pesat. Orang Cina yang pernah singgah di Sriwijaya pun pernah menjelaskan bahwa di sana banyak pendeta dari luar negeri yang datang untuk berguru atau belajar bahasa Sangskrita dan kitab suci agama Buddha. Karena itulah kehidupan sosial Kerajaan Sriwijaya untuk beragam dan unik. Walaupun begitu, mereka tetap dapat hidup rukun dan bersatu di bawah kekuasaan Sriwijaya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kehidupan kebudayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan bercorak Buddha yang berada di Indonesia. Lokasi kerajaan ini berada di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, adapun kehidupan budaya Kerajaan Sriwijaya berkaitan dengan dunia baharinya. Nah, dunia bahari dan suatu kelompok bahari dari Kerajaan Sriwijaya menjelaskan bahwa Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim karena lokasinya yang cukup strategis dan dekat dengan laut. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang telah berdiri sekitar abad 7 Masehi dan berada di kawasan Palembang. Kehidupan kebudayaan Kerajaan Sriwijaya berkaitan dengan lokasi kerajaannya yang terletak di tepi laut dan disebut sebagai kerajaan maritim. Di samping itu, Kerajaan Sriwijaya memiliki banyak peninggalan seperti prasasti yang telah menggunakan bahasa Melayu kuno. Hal ini menunjukkan bahwa Kerajaan Sriwijaya melestarikan budaya lokalnya. Nah, contoh dari peninggalan Kerajaan Sriwijaya yaitu ada candi. Candi yang pertama yaitu ada Candi Muara. Candi Muara Takus. Candi Muara Takus adalah sebuah situs candi Buddha yang terletak di desa Muara Takus, Kecamatan 13 Koto, Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia. Situs ini berjarak kurang lebih 135 km dari kota Pekanbaru. Nah, Talang Tua dan Karangbirahi ternyata bukanlah sebuah candi, melainkan sebuah prasasti. Nah, candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya selanjutnya yaitu ada Candi Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi adalah sebuah kompleks percandian agama Hindu-Buddha yang luas di Indonesia, yang kemungkinan besar merupakan sebuah peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Sejak tahun 2009, kompleks Candi Muaro Jambi telah dicalonkan ke UNESCO untuk menjadi situs warisan dunia.
Selanjutnya yang ketiga yaitu ada Candi Biarobahal. Candi Biarobahal atau Candi Portibi adalah sebuah candi Buddha aliran Vajrayana yang terletak di Sumatera Utara. Candi ini merupakan kompleks candi. Ya, dalam istilah setempat mereka disebut dengan Biaro. Candi ini yang terluas di Provinsi Sumatera Utara karena areanya melingkupi kompleks Candi Bahal 1, Bahal 2, serta Bahal 3. Selanjutnya yang keempat yaitu ada Rimba Candi atau Gapura Sriwijaya. Candi ini terletak di Sumatera Selatan dan sedang dalam proses penelitian oleh tim Napaktilas Gapura Kerajaan Sriwijaya. Mereka menjelaskan di situs Rimba Candi ini keseluruhannya berjumlah 9 gapura. Namun yang ditemukan baru 7 gapura. Kondisi seluruh gapura Kerajaan Sriwijaya yang berada di situs Rimba Candi ini dalam keadaan roboh. Adapun faktor penyebab gapura tersebut roboh kemungkinan diakibatkan oleh faktor alam seperti contohnya gempa, erosi, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu ada Candi Kota Kapur. Lokasi struktur candi ini terkubur di antara tanaman karet, durian, kelapa sawit. Keberadaan situs prasasti Kota Kapur sangat erat kaitannya dengan perairan Selat Bangka yang sering dilintasi oleh kapal-kapal nelayan setempat maupun nelayan asing. Nah, menurut sejarah, pada tahun 1700-an di perairan yang jaraknya sekitar 21 mil dari pantai Kota Kapur tersebut sering terjadi sebuah perampokan terhadap kapal-kapal yang melintas oleh para bajak laut yang bersembunyi di sekitar Selat Bangka. Nah, kabar tersebut telah didengar oleh Raja Sriwijaya. Nah, Raja Sriwijaya menyikapi hal tersebut dengan mengirimkan sejumlah pasukan untuk memberantasnya. Selanjutnya peninggalan Kerajaan Sriwijaya selanjutnya itu ada Kitab Kerajaan Sriwijaya yaitu Kitab Pramanavartika. Pramanavartika merupakan karya sastra dalam bentuk kitab yang ditulis oleh Dharmakirti dan merupakan banyak peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Kitab ini merupakan salah satu-satunya karya sastra dalam bentuk kitab pada peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Tidak ada sumber yang jelas menyatakan isi dari kitab ini, tapi perlu diketahui dengan adanya kitab ini berarti membuktikan bahwa penyebaran ajaran Hindu ataupun Buddha di Indonesia terpengaruh oleh karya sastra. Kitab ini merupakan salah satu karya sastra peninggalan Hindu Buddha di Indonesia. Nah, selanjutnya akhir keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Dikutip dari buku Nilai-nilai Lingkungan Hidup pada Prasasti Talang Tua Perspektif Komunikasi Lingkungan oleh Yan Rizal, adapun beberapa faktor kemunduran Kerajaan Sriwijaya yaitu sering diserang oleh Kerajaan Kolamanda yang dipimpin oleh Raja Rajendro Koladewa. Kerajaan tersebut Sriwijaya terdesak oleh perkembangan kerajaan di Thailand yang memperluas pengaruhnya di kawasan Semenanjung Malaya. Tersudut oleh pengaruh kerajaan Singasari yang telah menjalin hubungan baik dengan kerajaan Melayu Jambi, Sriwijaya diserang oleh Raja Dharmawangsa pada 990 Masehi. Mundurnya sektor ekonomi dan perdagangan karena beberapa pelabuhan penting melepaskan diri dari Sriwijaya. Nah, yang terakhir yaitu ada kesimpulan dari kisah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya dari berbagai banyak sumber. Kelompok kami dapat mengetahui bagaimana kehidupan Kerajaan Sriwijaya pada saat itu, mulai dari awal berdirinya Kerajaan Sriwijaya, banyaknya peninggalan Kerajaan Sriwijaya, penjelasan Kerajaan Sriwijaya dari berbagai aspek, yaitu kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial agama, kehidupan kebudayaan, yang dimana Kerajaan Sriwijaya menggunakan sistem kedatuan dalam kehidupan politiknya. Kemudian pada kehidupan ekonominya, mereka dikenal sebagai kerajaan maritim yang berkuasa di laut dan hasil perekonomiannya diperoleh dari berdagang dan hasil bea pajak. Dan pada kehidupan sosial, mereka menjadi pusat kebudayaan, peradaban, dan ilmu pengetahuan agama Buddha, serta dalam
kehidupan kebudayaan yang menjelaskan adanya beberapa bukti peninggalan kerajaan yang berupa candi dan kitab. Hingga yang terakhir yaitu ada akhir dari keruntuhan kerajaan Sriwijaya yang memiliki beberapa sebab maupun alasan. Salah satunya yaitu adanya serangan dari kerajaan Kolamanda dari India bagian selatan pada tahun 1024 Masehi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.